Halo semuanya, balik lagi bareng saya Sulaksana. Kali ini kita mau bahas soal silent treatment ya. Jadi kan banyak orang yang kalau marah itu memilih silent treatment ya, nggak ngomong, nggak berkomunikasi gitu. Sebenarnya secara definisi silent treatment itu adalah sikap diam, menghindar, memutus komunikasi dengan tujuan pengen mengontrol secara emosional lawannya, pengen menghukum lawannya, atau cuma sebatas pengen melampiaskan emosinya terhadap orang lain gitu. Nah, penyebabnya ada banyak macam ya. Jadi yang pertama kayak ada orang yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik ya. Dia kalau marah itu nggak bisa teriak-teriak. Dia kalau marah nggak bisa bentak-bentak. Dia nggak bisa nangis. Jadi memilih untuk diam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada orang yang pengen menghukum pasangannya atau lawannya gitu. Menghukumnya kayak gimana, maksudnya menghukum itu dia pengen lawannya itu merasa bersalah terus mengejar gitu. Kemudian ada juga orang yang pengen menghindari konflik. Nah, ini silent treatment yang sehat ya. Jadi ada orang yang gak mau ribut, jadi lebih baik aku diam deh. Nah, ini silent treatment yang sehat karena dia pengen menghindari konflik niatnya ya. Kemudian ada juga orang yang tidak bisa berkomunikasi dari kecil. Maksudnya tidak bisa berkomunikasi itu bukan gagap atau bisu ya, tapi dia nggak bisa ngobrol secara baik aja gitu. Public speakingnya kurang gitu. Jadi orang-orang yang pendiam kayak gini ketika marah, ketika emosi, dia biasanya diam. Dia melakukan silent treatment. Terus yang terakhir ada silent treatment yang tidak sehat juga, yaitu ketika ada niatan pengen memanipulasi atau mengontrol emosi lawannya. Nah, ini silent treatment yang kurang sehat atau malah tidak sehat ya, karena tujuannya tidak baik gitu. Contohnya gini. Misalkan dalam berpasangan ya, misalkan ada seorang istri yang marah ketika suaminya itu main game terus gitu. Nah si istri ini dia ngomong ke suaminya, bisa nggak pak nggak main game terus, kamu jadi nggak ngapa-ngapain, coba deh ngelakuin kegiatan lain yang positif gitu. Nah si suaminya ini merasa, aku kan udah kerja, aku kan udah mencari nafkah gitu. Akhirnya dia tersinggung, kemudian dia melakukan silent treatment, diam, nggak ngomong selama 3 hari, misalkan tidur ngebelakangin, munggungin gitu. Terus ada WhatsApp nggak dibaca atau dibalasnya dengan singkat, ya terserah gitu kayak gitu. Nah ini tujuannya tuh dia bukan pengen menenangkan diri, dia pengen pasangannya itu merasa bersalah dan pengen dia dikejar gitu sama pasangannya gitu. Kemudian contoh dalam keluarga, misalkan ya ada seorang ibu sama anak. Nah si ibu ini dia pengen anaknya melakukan sesuatu yang ibunya mau gitu, tapi anaknya nggak mau, anaknya menolak, anaknya membantah gitu. Nah si ibunya marah, kemudian dia melakukan silent treatment dengan ancaman, jangan ngomong sama ibu juga nggak mau ngomong sama kamu. Nah kayak gitu terus sampai anaknya mengejar tapi ibunya diam, sampai anaknya mau melakukan apa yang ibunya mau gitu. Nah ini bentuk silent treatment yang tidak sehat karena dia pengen mengontrol emosi anaknya. Yang sehat itu ya dia harusnya mengontrol emosi sendiri ya, bukan mengontrol emosi anaknya. Nah ini silent treatment yang tidak sehat. Kemudian ada silent treatment di contoh pertemanan misalkan ya. Gini, ada seseorang yang gak diajak main atau gak diajak nongkrong lah gitu sama teman-temannya, terus dia bete, tapi dia gak mau speak up, dia gak ngomong secara langsung gitu, dia memilih untuk diam, dia leave dari grup chat misalkan, terus dia bikin status yang menyindir, dia bikin postingan yang menyindir gitu, sampai teman-temannya bingung, ini kenapa sih orang gitu tiba-tiba marah gitu. Nah ini bentuk silent treatment dalam contoh pertemanan ya kayak gitu. Sebenarnya silent treatment itu ada yang sehat dan ada yang tidak sehat ya. Ya kalau yang tidak sehatnya kita udah jelas itu ada bentuk mengontrol emosi seseorang, ada sifat manipulasinya di situ. Ada juga yang sebenarnya gini, kalau ada orang yang melakukan silent treatment itu tanpa kejelasan, kayak tiba-tiba diam, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba menghindar, tiba-tiba jadi batu gitu, nggak ngomong-ngomong, nggak mau berinteraksi, nggak mau melihat mata kayak gitu, meniadakan lawannya gitu. Nah itu silent treatment yang tidak sehat karena nggak ada kejelasan. Lalu yang sehat yang seperti apa? Silent treatment yang sehat itu ada kejelasan. Misalnya gini, aku nggak mau ngomongnya selama 1 jam ke depan karena kalau kita ngebahas ini terus kita bakal ribut nih.
Jadi aku nggak mau ngomong selama 1 jam ke depan, nanti kalau aku udah dingin kita ngobrol lagi deh. Nah itu bentuk contoh silent treatment yang sehat, karena ada kejelasan, ada niatan balik lagi buat berkomunikasi gitu. Nah terus gimana sih cara menghadapi orang-orang yang silent treatment ya? Yang pertama, menurut yang saya baca ya, ketika kita menghadapi orang yang silent treatment, yang pertama itu kita harus tetap tenang. Jangan panik mengejar, jangan kayak heboh gitu. Kamu kenapa sih gitu? Nah itu nanti kemakan sama dramanya. Kita bakal masuk dalam dramanya, itu bakal panjang lebar dan kita bakal berdebat saling membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Yang sehat itu ya cukup dengan nanyain dengan jelas, singkat, dan padat. Jadi nggak usah bertele-tele. Kalau misalkan dia mulai panjang lebar, kita stop and go. Kita cuman stop lalu pergi aja gitu, menghindar gitu. Bisa banyak alasan lah, mungkin pengen ke toilet dulu atau mau ambil minum dulu gitu, supaya stop dan pergi gitu. Karena kalau kita masuk ke dalam dramanya ya perdebatannya akan sangat panjang gitu. Jadi kalau mau menanyakan kamu kenapa, kamu lagi marah kenapa, alasannya cukup yang singkat aja, nggak usah panjang-panjang gitu. Itu teknik menghadapinya. Kemudian yang berikutnya, kita kasih ruang yang cukup. Orang yang silent treatment itu dia kan memilih untuk diam, menarik diri, gak mau ngomong. Ya udah kita kasih ruang aja, kita kasih kesempatan dia untuk itu, gak usah dikejar gitu. Tapi dengan batasan secukupnya. Bukan berarti kita harus balas dendam. Ya udah kamu diam, aku juga bakal diam. Nah bukan seperti itu, tapi kita tetap balik lagi untuk ngasih perhatian, kita ngasih kesempatan untuk membuka hubungan gitu. Sebenarnya solusinya seperti apa, tapi dengan cara yang tadi, singkat, padat, dan jelas, nggak usah bertele-tele. Terus kalau misalkan ini terus berulang dan ini berkepanjangan berhari-hari tanpa kejelasan yang pasti gitu, nah kayaknya itu hubungannya harus dievaluasi lagi deh. Sebenarnya arah hubungannya mau kemana gitu, baik itu hubungan pertemanan, baik itu hubungan bisnis, baik itu hubungan pasangan. Jadi ketika berlarut-larut, ketika berhari-hari tanpa kepastian yang jelas, itu harus diobrolin lagi mau kemana arahnya, solusinya seperti apa gitu. Nah itu dia cara menghadapi orang yang sedang silent treatment. Mungkin itu aja saya bahas soal silent treatment. Semoga aja bermanfaat, semoga aja di antara kita tidak ada konflik sampai terjadi silent treatment. Dan terima kasih udah nonton sampai sini. See you on next video. Saya Sulaksana.